Ada mic ya Pak, silakan. Oke. Maaf ya, terlalu bersemangat. Pak, belakangan ini kita dengar ada orang ngajarin nih open sama dengan low, Pak. Apa? Open sama dengan low. Apa tuh nggak Yang ngerti saya? Pak Fir, apa tuh Fir itu, yang pemain saham itu. Oh, itu apa Pak Fir siapa namanya? Dia ngajarin Pak, seperti ya memang trading setengah hari katanya. Pokoknya cuan sedikit ambil, cuan sedikit ambil. Kan berbeda sekali bertolak belakang dengan Pak Lo ya. Tapi kelihatannya seperti itu, saya jadi dengar-dengar bingung-bingung, pernah nyobain ikut katanya, beli satu seperti tadi ada itu tulisan. Lama-lama keder juga Pak. Cuannya nggak dapet, pusingnya iya gitu. Tapi akhirnya ya pelan-pelan saya buka beberapa perusahaan yang saya lihat. Nah, yang paling fatal itu saya nggak ngerti bagaimana baca annual report. Nah itu mungkin yang harus ditambahin lagi nanti ke depan. Pertanyaan saya, Pak, kalau main seperti yang diajarin Pak Fir itu, open sama dengan low itu berguna atau enggak Pak ke depannya? Pak, lebih baik ikut orang yang sudah punya uang 100 miliar dolar. Ayo. Benar itu. Saya hanya berpatokan benchmark saya sama orang yang berinvestasi saham yang sudah memiliki 100 miliar dolar. Ya, nggak mau ikut yang lain saya. Terima kasih Pak. Baik, kita akan. Oke, saya ingin bertanya Pak ya. Yang pertama terkait ketika misalnya kita sudah menginvestasikan dana kita untuk saham dan ternyata memang bisa dibilang salah ya, wrong decision ya. Ketika saham itu ternyata malah makin turun gitu kan ya. Padahal memang niat kita bukan mau jangka pendek, apalagi scalping, nggak seperti itu. Tapi memang kenyataannya memang menurun terus. Bahkan ketika kita lihat kondisi eksternalnya yang mikro dan makronya, ternyata memang efeknya ini kayaknya jangka panjang gitu. Kira-kira keputusan apa yang paling tepat kita lakukan dan kapan kita mengambil keputusan itu Pak? Itu yang pertama. Apakah kita langsung ambil keputusan atau kita menunggu terus sampai bertahun-tahun, walaupun ketidakpastian itu sepertinya akan terus datang, akan bahkan makin parah seperti itu. Itu yang pertama Pak. Terus yang kedua, ini agak pertanyaan sedikit aja Pak, pengen tahu aja gambaran Bapak. Ketika misalnya Bapak mau beli saham gitu, pernah nggak sih Bapak, maksudnya ada nggak kepikiran misalnya harus berdoa dulu, ya mungkin di pagi hari atau malam hari atau siang hari, ya pengen tahu aja Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Tadi Bapak beli sahamnya yang seperti apa? Nggak tahu juga. Kalau Bapak belinya saham bagus dan murah, ya harus disimpan. Tapi kalau Bapak belinya saham yang jelek dan mahal, makin disimpan, makin gawat tuh. Kalau saham perusahaan yang Bapak beli itu perusahaan yang jelek dan valuasinya mahal, makin disimpan, makin gawat. Ya. Kalau kita beli dan simpan harus memenuhi kriteria perusahaan yang bagus dan murah. Ya. Kalau dilihat ada perusahaan yang lebih bagus dan lebih murah dari itu, Bapak boleh tukar, Ya. Saya nggak tahu sahamnya saham apa. Hah? Oh, Gudang Garam ya. Oh, Gudang Garam masih ada harapan. Kalau Gudang Garam ya, kalau yang lain saya nggak tahu. Kalau saham Gudang Garam masih ada harapan. Dia dari 100.000 sekarang 20.000, masih ada harapan. Kalau saham itu boleh ditunggu, siapa tahu bisa balik. Soalnya itu juga wonderful company juga, sekarang lagi kesulitan karena terus royalti dinaikin, pajaknya dinaikin terus setengah mati ya. Tapi itu sebelumnya memang itu wonderful company juga. Kalau sahamnya itu saya rasa lebih baik disimpan aja. Siapa tahu dia balik satu hari. Ya, karena dari 100.000 sekarang tinggal 20.000. Kecuali perusahaan jelek yang valuasinya mahal, celaka. Kalau itu memang perusahaan bagus. Yang sekarang lagi kesulitan. Oh ya, kalau kita beli saham yang perusahaan yang jelek dan mahal harus di-cut. Ya. Tapi kan saya
udah sangat selektif, jadi selalu beli dapatnya yang bagus dan murah Pak. Iya. Ya pasti Pak. Iya. Pasti. Sebelum doa kan baca annual report dulu Pak, laporan keuangan. Saya pribadi sih, saya bukan mau bertanya yang gimana, tapi saya sangat berterima kasih sama Pak Lo Keng Hong. Iya. Saya mengikuti Pak Lo dari tahun 2018 pas baru mencuat namanya. Itu saya sampai video Pak Lo, saya sampai ulang-ulang terus. Saya semua Pak Lo ada di media, saya terus ikuti. Kata-katanya juga saya ulang terus. Sampai saya mencari cara gimana Pak Lo bisa beli Indi di 100 dan bisa jual di 4.500. Dan saya sangat berterima kasih dalam waktu kurang lebih 2 tahun dari semua petunjuk yang Pak Lo berikan, saya dapat bisa mengikuti yang Pak Lo dapatkan di saham. Itu yang sangat saya syukuri, sampai sekarang saya bisa hidup dari dividen. Dan ya, pas krisis kemarin, saya beli ITMG, rata-rata saya kemarin di 8.000 walaupun di sampai 5.000 ya. Sekarang di 40.000 lebih kan ya. Ya. Kemarin bagi dividen 4.000 Pak. Iya, dapat saya dapat. Saya tahan, saya nggak lepas. Itu Tetap wonderful company. Wonderful company, betul sekali Pak Lo. Itu saya betul-betul sangat bersyukur sekali dengan semua media yang, dan Pak Lo sendiri yang membagikan. Satu pertanyaan saya mungkin, apakah saya boleh dapat nomor Pak Lo untuk saya masih banyak yang pertanyaan, tapi saya gimana cara nanyakannya gitu. Gitu Pak Lo. Itu pribadi nanti. Itu nanti setelah sesi selesai bisa tanya. Tapi kasih. kalau saya tadi bilang Pak Lo, Pak kalau terima pegawai saya mau jadi pegawai deh Pak gitu kan. Betul, iya sama. Saya juga mau Pak Lo. Masalahnya nggak kuat bayar gaji Pak Yungki. Saya nggak perlu dibayar Pak Lo, saya ngikutin aja. Rela saya. Presiden direktur. Oke, terima kasih atas Oke, terima pertanyaan dan kasih. juga kesaksiannya. Terima kasih, luar biasa. Oke.